Tes. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Kita mau cek sound dulu. Pak Daproni, Amiruddin. Assalamualaikum, Bungo. Luar biasa. Kabarnya gimana Pak Daproni, Pak Roni? Sehat? Suara gimana? Cek. Kalau sudah oke. Kita sudah bisa mulai ya. Insyaallah jam 7 ya, jam 9 kita akan memulai presentasi kita yang kita ambil temanya adalah antisipasi serangan ganoderma di lahan replanting kelapa sawit dengan produk kita yaitu Natural Trio. Kita cek sound. Baik, di sini ada Bu Herlina Lamongan, gimana suaranya Bu? Bisa di komen ya, silakan. Karena komentar Bapak Ibu sekalian sangat bermanfaat bagi kualitas siaran kita pada hari ini. Ya, kalau suaranya sudah oke, saya akan stay ya tetap dengan volume seperti ini. Tapi kalau kurang jelas bisa disampaikan biar nanti volumenya kita bisa menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu walaupun dalam suasana yang bukan offline ya, online ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kualitas pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya. Ada Pak Zidan dari Kediri ya. Ya Pak Zidan Kediri bukan ya. Bu Herlina Lamongan, Bu Aminatul Maghfirah Merangin Jambi, Pak Sarno. Kemudian suaranya gimana nih Bu? Bapak Ibu sekalian, Bu Yanti, Pak Daproni, alhamdulillah sehat. Suaranya gimana nih Pak Daproni? Sudah bagus belum suaranya nih? Ya, Bu Nani, Bu Pak Ahmad Wicaksono, Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kok nggak ada yang komen ya? Suaranya sudah oke belum ya? Baik, Al-Mahera, suara sudah bagus. Pak Sarno, makasih Bapak. Suara sudah oke. Ya. Dari Halmahera, Bu Siti. Pesisir Selatan, satu kampung kita. Bu siapa nih? Ya, Pak Didan Mustafa. Ya. Silakan di tag kawan-kawannya. Kita akan membahas satu materi yang sangat luar biasa dengan produk yang juga sangat luar biasa. Ya, produk ini Bapak Ibu sekalian produk kita. Ya, saya katakan produk ini produk ajaib. Ya. Dan produk yang gaib. Ajaibnya apa? Ajaibnya ya, dengan produk yang kita hasilkan banyak sekali kemanfaatan yang bisa dirasakan para pekebun, para petani. Dan ajaibnya ternyata ketika ada satu serangan oleh jamur yang tidak bisa dikendalikan oleh pengendalian secara kimia, ternyata dengan pengendalian secara
Hayati itu bisa dikendalikan, bahkan bagus. Ya. Dan goibnya Pak, goibnya adalah produk ini luar biasa, padahal sudah inden sampai setahun, pesannya sudah setahun, kita sudah antisipasi, ya. Ternyata baru 1 hari sampai ke gudang pusat, ya kita punya gudang 3 ya di kantor pusat Jogja, terus kemudian di sebelah selatan ada 2 gudang, itu ya goibnya itu baru datang sehari langsung habis ya. Ini menunjukkan betapa produk ini luar biasa, sangat diminati karena kegunaannya juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan produk ini walaupun barangnya kecil ya, kotaknya hanya untuk ukuran 100 gram, 100 gram. Kalau untuk lahan sawit kita butuh paling tidak minimal 10-20 kotak, tergantung serangan dari jamur Ganoderma, jamurnya. Nah, produk ini juga sudah pernah dibahas ya oleh Pak Agus Budi Setiano, beliau salah satu konsultan kita yang sangat expert ya di bidang pengendalian hama penyakit terutama. Beliau sudah juga pernah menyampaikan tentang Natural Glio, yang insya Allah nanti sedikit akan saya bahas ya, untuk sebagai pengantar ya, pengantar agar kita bisa memahami materi antisipasi serangan Ganoderma di lahan ranting kelapa sawit dengan menggunakan Natural Glio. Ya. Baik, saya sekalian menyapa dulu Bu Jumiati, sudah mantap suaranya. Terima kasih Bu Misti, Jambi, Francisco Senyabang. Wah, ini satu alumni dia di PSS ya, Public Speaking ya, di Kaliurang ya. Ada Pak Fredrik Fajar. Wah, ini Pak Fredrik Fajar ini luar biasa. Setiap datang ke kantor, apapun materinya, pasti pertanyaan adalah Fiterna. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Fiterna sudah oke. Fiterna sudah hari ini ada salah satu dari petinggi dari NASA yang akan mengambil SK-nya. Dan SK-nya sudah oke ya. Dan alhamdulillah Fiterna yang ditunggu-tunggu, ya insya Allah dalam 1 bulan ke depan sudah siap hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi untuk Pak Fajar, silakan datang lagi ke kantor, tanya tentang Fiterna, insya Allah sudah oke. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menunggu-nunggu tentang produk kita, ya, termasuk salah satunya adalah Natural Glio, udah Fiterna, ya sudah oke. Ya. Baik, di sini ada Bu Rini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Parman, ya. Bu Nur Hayati Gresik, ya. Terus Tri Cuker Bangka, oh, luar biasa. Bu Fitri Nasa, suaranya hilang. Nah, ini yang hilang suara di sini atau suara di tempatnya Ibu ya. Yang lainnya, coba. Yang lainnya sudah, ini Bu, laporan dari Bu Fitri suaranya hilang. Coba dicek yang lainnya apakah benar suaranya hilang. Ini kalau suaranya hilang nanti kita sudah menyampaikan materi tapi tidak terdengar, rasanya mubazir ya. Ya. Coba yang lainnya. Pak Ali Rahman, terus kemudian Pak Misno, Pak Agus Salim Aceh hadir. Suara gimana Bapak Ibu sekalian? Suara sudah oke? Oke ya, berarti tergantung dari jaringan, sinyal, kekuatan internet Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bengkulu, ya, Banjarnegara, kemudian Ucu, Krisnawati, Bengkulu hadir. Alhamdulillah Bapak sekalian, ya grup ini sudah beranggotakan ya, member kita terakhir pantauan saya sudah di angka 40.200 member ya. Ya mungkin sekarang sudah lebih ya. Mudah-mudahan target saya ya, target kita semua mudah-mudahan di tahun 2021 ya, kita bisa menembus angka 100.000 member, luar biasa. Artinya apa? Supaya bisa kemanfaatannya lebih banyak yang bisa kita dapatkan, ya, kita berikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materi ini. Ya, saya akan memulai materi tentang Ganoderma. Ya, sebelum kita memulai, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Sehat secara fisik,
sehat secara batin, sehat secara finansial. Dan semoga yang hadir pada hari ini juga bisa mendapatkan kehidupan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita mulai ya. Saya pikir ini sudah bisa dimulai ya. Sudah banyak yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan sampai jam 11 ini bisa kita selesaikan materi ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di komentar atau bisa juga langsung ke chat di WA saya 0811 279 2005. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang dengan tema ya, antisipasi serangan ganoderma di lahan replanting kelapa sawit dengan natural gelio. Ya, sebelum kita membahas ini, mungkin ada baiknya kita akan membahas sedikit tentang apa sih jamur ganoderma itu, apa yang dimaksud jamur ganoderma dan seberapa besar sih pengaruhnya, dampak negatifnya yang terhadap keberlangsungan tanaman kelapa sawit. Bahkan kalau kita bicara dalam skala luasan, sampai sejauh mana, seberapa luas serangan ganoderma bisa membuat lahan perkebunan kelapa sawit kita mengalami persoalan yang berat. Nah, ini saya ingin menunjukkan dulu pada Bapak Ibu sekalian siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah begitu kangen untuk datang ke kantor kita. Ini saya cuma ingin memberikan obat bagi Bapak Ibu sekalian yang kangen ya. Ini kantor NASA, foto kantor kita. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kantor kita baik-baik saja, perusahaan kita juga baik-baik saja, dan alhamdulillah berapa banyak nikmat yang diberikan yang Maha Kuasa kepada kita ya. Mulai sebelum pandemi sampai mulai Maret sampai dengan sekarang bulan November, dengan berbagai macam berita-berita ya tentang ekonomi dan sebagainya. Alhamdulillah PT NASA dengan produknya yang luar biasa, mulai dari kesehatan, kecantikan, pertanian, perikanan, peternakan, kosmetik, ya, dan alat dan kebutuhan rumah tangga. Alhamdulillah produk-produk kita masih dapat eksis dan juga perusahaan kita juga eksis. Semoga Bapak Ibu sekalian juga bisnisnya tetap eksis. Inilah kantor yang selama ini selalu Bapak Ibu kunjungi kalau ke Jogja. Ya, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kita untuk dapat kembali berkunjung ke beberapa daerah, termasuk juga ke kantor NASA, kantor Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita bicara tentang produk kita, maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang 4 masalah utama replanting di perkebunan kelapa sawit. Replanting itu artinya menanam kembali tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif. Ya. Jadi ada 4 masalah utama replanting. Ya. Yang dimaksud dengan replanting tadi saya sebutkan, replanting itu adalah menanam kembali tanaman kelapa sawit yang sudah dianggap tidak produktif. Nah, biasanya usia tanaman itu di usia 25 sampai 30 tahun. Ketika kita menghitung, ternyata cost operasional yang kita keluarkan dibandingkan benefit, dibandingkan keuntungan yang kita dapatkan, ternyata lebih banyak cost yang kita keluarkan, maka sudah layak tanaman kelapa sawit itu kita lakukan replanting, penanaman kembali. Nah, ada 4 masalah utama kegiatan replanting. Yang pertama adalah sumber pembiayaan replanting. Ini yang menjadi persoalan. Seringkali para pekebun sawit, petani sawit itu lupa untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai replanting. Bayangkan selama 25 tahun pekebun sawit
itu menikmati hasil dari kebun sawit mereka, tapi pada saat sampai waktunya untuk melakukan replanting kembali, maka ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Salah satunya adalah biaya penumbangan pohon sawit yang sudah tua. Kemudian kegiatan land clearing supaya kita bisa menanam kembali. Kegiatan buat lubang tanam, kegiatan pancang tanam, kemudian kegiatan membeli bibit kelapa sawit yang tentu saja ada biaya yang harus kita siapkan. Kalau tidak disiapkan, maka itu akan menjadi sumber persoalan kegiatan replanting. Nah, yang kedua adalah usaha replanting itu akan hilang pendapatan minimal selama 3 tahun. Bayangkan, selama 25 tahun mendapatkan hasil, misalkan ada seorang punya lahan 10 hektar. Selama 25 tahun, 1 hektar itu bisa memberikan dalam 1 bulan, misalkan minimal 1 juta per hektar per bulan. Kalau dia punya lahan 10 hektar, berarti ada uang cash yang bisa didapatkan setiap bulannya. Kalau 10 hektar, 10 juta. 10 juta dinikmati selama 25 tahun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memutuskan untuk replanting, maka pendapatan kita yang selama 25 tahun kita nikmati menjadi hilang. Dan perlu menunggu selama 3 tahun. Masa menunggunya. Nah, yang ketiga, ini adalah potensi serangan hama penyakit. Ya, hama penyakit ada 2 yang sangat menjadi momok bagi para pekebun kelapa sawit, yaitu serangan penyakit jamur Ganoderma, dan kedua adalah kumbang tanduk. Ini menjadi suatu persoalan. Nah, kemudian yang keempat adalah minimnya pengetahuan teknis para pekebun sawit tentang persiapan melakukan penyiapan lahan untuk replanting. Inilah 4 masalah utama yang sering dihadapi para pekebun sawit. Nah, pada hari ini kita akan mengkhususkan membicarakan tentang potensi serangan hama penyakit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma dan akibatnya yang ditimbulkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada ini foto profil tanaman tua yang sudah layak untuk replanting. Ya, ini ada jeda ya. Jadi memang salah satu kelemahan media sosial ya, itu ada jeda gambar. Jadi saya menunggu supaya gambarnya berpindah. Ini ada foto profil tanaman tua yang siap di replanting. Tadi saya sudah sebutkan, sampaikan di awal bahwa salah satu informasi yang harus kita dapatkan adalah kalau kita memutuskan untuk melakukan replanting, jika biaya operasional yang kita keluarkan lebih besar dibandingkan benefit yang kita dapatkan. Contoh misalkan, tanaman yang sudah usia 25 tahun atau 30 tahun, buahnya sudah sangat sedikit, ya, sehingga padahal pemeliharaan tetap kita lakukan, pemupukan tetap kita lakukan. Nah, jika biaya operasinya terlalu tinggi, tetapi benefitnya juga tidak terlalu besar, maka sudah layak untuk dilakukan replanting. Ini profil tanaman tua yang siap replanting. Foto ini saya dapatkan ketika ada pendampingan di Kalimantan Barat, ya, di Kabupaten Landak kalau nggak salah ya, Kalimantan Barat, di mana di sana ada potensi kerjasama antara PT NASA dengan salah satu mitra kita yang ingin melakukan replanting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti saya sampaikan beberapa data yang mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dilihat, inilah kondisi rata-rata lahan yang sudah dilakukan replanting. Replanting itu berarti menumbang tanaman tua dan menggantinya menjadi tanaman muda, tanaman baru. Ya. Jadi mengganti tanaman tua, ya, dengan tanaman yang baru. Ya. Ya. Ini foto lahan yang sudah direplanting. Nah, salah satu ciri lahan yang direplanting adalah meninggalkan bekas, meninggalkan bahan-bahan organik, ya, berupa batang kelapa sawit, berupa pelepah kelapa sawit, yang kemudian itu ada beberapa teknis yang bisa dilakukan. Batang kelapa sawit itu dirubuhkan, dicincang dengan menggunakan alat berat, ya, ekskavator, yang kemudian ditumpuk di beberapa jalur tanam. Nah, inilah yang menjadi potensi nantinya jika ini tidak
dikendalikan dengan baik. Karena penumpukan bahan organik yang begitu besar dalam skala luasannya juga begitu besar, bayangkan, jangan berpikir replanting itu hanya 1-2 hektar. Ini berpikir replanting itu sampai dalam satu kawasan bisa sampai ribuan hektar. Bayangkan, bahan organik yang menumpuk dan itu punya potensi berkembangnya jamur. Nah, jamur itu bukan hanya bicara tentang jamur baik, tetapi juga jamur yang bisa menyebabkan tanaman kelapa sawit mengalami persoalan dari sisi perkembangan pertumbuhan. Salah satu jamur yang sangat menjadi momok bagi para pekebun kelapa sawit adalah namanya jamur Ganoderma. Ya, Ganoderma itu beberapa jenis, ada Ganoderma bosinensis. Ya. Nah, pada saat ini kita akan bicara secara umum yaitu jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma ini dia berkembang begitu cepat ya, dan biasanya dia berkembang di dalam perakaran, tidak nampak. Kalaupun sampai ada jamur Ganoderma nampak menempel di batang sawit, berarti sesungguhnya itu bagaikan fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu kelihatannya di ujung itu sedikit, padahal di bawahnya itu begitu cepat penyebaran serangan jamur Ganoderma. Ya, ini kondisi lahan setelah replanting punya potensi untuk berkembang biaknya jamur baik maupun jamur jahat. Nah, ini juga salah satu. Nah, ini gambar original ya. Gambar ini saya foto sendiri pada saat kunjungan kami ke Kalimantan Barat. Ya. Waktu itu ada mitra kita. Ya. Ini ya Pak, cara penumbangannya ya dari bawah sampai kemudian mulai dari pelepahnya, batangnya dicincang sampai kemudian bisa digunakan sebagai titik tanam. Ya. Ini lahan replanting. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2017 saja ada beberapa koperasi yang mendapatkan bantuan BPDPKS. Ya. BPDPKS itu yang memberikan dana bantuan kepada para pekebun sawit untuk melakukan replanting. Nah, salah satu yang sudah dilakukan ya, ada pemanfaatan limbah. Jadi limbah batang sawit itu bisa dimanfaatkan ya. Dari umbutnya nanti akan keluar getahnya, keluar cairannya. Nah, ini ditampung dengan, bisa dilihat ya, ini fotonya belum berganti ya. Ini ada pemanfaatan limbah bahan yang bisa menjadi bahan gula semut ya. Bahan gula semut ya. Itu cairan ini ditampung ya di bagian paling ujungnya, di bagian umbutnya itu akan menetes ya. Dan nanti akan keluar getahnya, cairannya, dan itu bisa diolah menjadi gula, ya. Gula aren ya, bisa. Nah, Bapak sekalian, saya akan memberikan satu ilustrasi gambar. Ya. Ini saya dapatkan ketika waktu itu saya ada kegiatan mengikuti yang diadakan oleh Indonesian Biotechnology Research Institute for Estate Crops. Ya. Jadi ini ada sebuah gambar yang sangat menarik. Ya. Di sini ya, ini gambarnya belum berganti ya. Ya. Jadi ini ada gambar seekor gajah di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi selama ini orang menganggap bahwa gajah menjadi hama perusak kebun kelapa sawit. Ya, padahal bisa dilihat ini ada gambar gajah dan kebun kelapa sawit yang banyak yang tumbang. Jangan berpikir bahwa yang merusak tanaman kelapa sawit, kebun sawit ini gajah, tetapi ternyata yaitu jamur Ganoderma. Jadi kalau ibaratnya ada satu tanaman terserang jamur Ganoderma, sekelilingnya sudah nampak tanda-tanda terserang jamur Ganoderma. Tanda-tandanya seperti rok wanita. Jadi patah-patah daunnya, jadi bentuknya melebar ke bawah. Ya, jadi seperti payung yang terbalik. Nah, kalau ada pelepah patah-patah seperti payung terbalik, ya, itu salah satu ciri secara visual bahwa lahan tersebut terserang jamur Ganoderma. Nah, jadi Bapak sekalian, bayangkan serangan jamur Ganoderma itu bukan bicara satu pohon saja, tapi bicara luasan. Bahkan ada satu blok ya, satu blok terserang jamur Ganoderma. Bayangkan, coba kita hitung. Kalau ada lahan produktif
katakanlah 10 tahun. Lahan produktif 30 hektar. 30 hektar itu kalau jarak tanamnya 9,2 kali 9,2 dengan entrol 8,5, berarti 1 hektar itu berisi 136 pohon per hektar. Kalau dalam satu blok yang normal, itu biasanya berisi 30 hektar. Kalau 30 hektar berarti kita kalikan 136 pohon per hektar. Berarti ada 4080 pohon dalam satu blok. Kalau dalam satu blok terserang jamur Ganoderma dan semuanya mati, ya, tidak bisa diselamatkan, berapa kerugian diderita oleh para pemilik kebun, baik kebun swasta maupun kebun pribadi. Bayangkan kalau saya punya hitung ya, bahwa satu pohon itu ya mulai biaya tanamnya, mulai kemudian potensi hasilnya yang hilang itu bisa kita hitung. Katakanlah satu pohon kita anggap 5 juta potensi. Mulai kita nanamnya, mulai kita beli bibitnya, mulai kita mupuknya, sampai kemudian potensi produksi 10 tahun ke depan. Kalau usia 10 tahun kemudian dia mati semua, berarti ada potensi 15 tahun ke depan yang hilang. Bayangkan 15 tahun yang hilang. Kalau satu tanaman itu menghasilkan buah, satu tanaman ya saya katakan, satu tanaman itu katakanlah setahun dia menghasilkan, kita ambil yang sangat ringan ya, katakanlah 10 TBS setahun. Ini ambil contoh 10 agar mudah mengkalinya, menghitungnya. 10 TBS, kemudian berat janjangnya katakanlah 20 kilo, berarti satu tanaman menghasilkan 200 kilo TBS per tahun. Kalau kita punya 100 tanaman berbuah semua, berarti 100 dikali 200 kilo, betul ya? Berarti ada 20.000 kilo atau 20 ton per hektar. Kalau 20 ton per hektar ya, per tahun ya, 20 ton per hektar per tahun, berarti dalam 10 tahun ada 200 ton. Kalau 200 ton itu setara dengan 200.000 kilogram. 200.000 kilogram kita kalikan saja harga sawit TBS katakanlah Rp1.000 ya, 200.000 kali 1.000 berarti 200 juta. 200 juta per hektar kerugian yang diderita oleh para pekebun sawit. Nah, sekarang saya ingin mengkonversikan mana yang dipilih ya, membeli natural gelio ya dengan harga katakanlah 40.000 satu kotak ya. Kalau 1 hektar paling hanya butuh 10 kotak, berarti hanya butuh 400.000. Menyelamatkan 200 juta dengan menggunakan 400.000, saya pikir sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kalau mereka tahu tentang bagaimana Ganoderma bagaimana ya natural gelio bisa menanggulangi serangan jamur Ganoderma. Kan luar biasa ya. Jadi ini Bapak sekalian, kita bicara bukan hanya bicara tentang produk kita, tetapi kita harus juga bicara tentang potensi yang hilang jika terserang jamur Ganoderma. Saya sudah hitung ya. Itu hitungan saya sangat minim ya. Bayangkan satu tahun hanya menghasilkan 10 TBS per tanaman, padahal bisa lebih. Dan saya ngambil BJR hanya 20, padahal di lokasi bisa lebih. Jadi minimal 200 juta hilang potensi kerugian yang bisa hilang karena tidak adanya penanggulangan serangan dari jamur Ganoderma. Nah, ini saya coba Bapak sekalian, inilah bentuknya ya, bentuknya jamur Ganoderma secara fisik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ketemu jamur miripnya seperti ini, biasanya menempel di pohon. Kalau sampai menempel di batang sawit, berarti serangannya sudah sangat berat. Kalau sampai muncul di batang kelapa sawit. Kalau jamur ini muncul di batang kelapa sawit, berarti sesungguhnya di bawah tanah itu, di perakaran itu sudah banyak berkembang koloni-koloni jamur Ganoderma. Yang tinggal nunggu hitungan saja. Ya, nanti tiba-tiba lahan atau kebun sawitnya tumbang. Tumbang bukan karena diseruduk oleh gajah, tetapi tumbang karena diserang oleh jamur Ganoderma. Ya.
Ya, secara visual fisiknya nanti pelepahnya akan patah-patah membentuk seperti rok wanita, seperti payung terbalik, lalu kemudian dia tumbang. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada tumpukan koloni-koloni jamur Ganoderma. Nah, ini yang sangat mengerikan. Ya, genetik diversity-nya bisa dilihat ya. Karena memang nih jamur ini sangat patogen ya, sangat mematikan. Jadi di kebun sawit ada dua yang sangat mematikan. Yang pertama adalah kumbang tanduk, yang kedua adalah jamur Ganoderma. Nah, biasanya jamur Ganoderma itu menyerang lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah masuk kepada tahap tanaman sampai 2 atau 3 periode. Misalkan tahun 80 di lokasi di Kalimantan sudah dilakukan penanaman kelapa sawit, misalkan tahun 80. Berarti di tahun 2025 ketika kita melakukan replanting kembali, maka ada potensi serangan jamur Ganoderma. Atau di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera karena sudah mengalami, di Sumatera itu kan tanaman kelapa sawit sudah ada sejak 1820-an ya. Kemudian sudah mengalami fase periode penanaman beberapa kali. Nah, biasanya periode penanaman beberapa kali itulah yang kemudian sangat berpotensi terjadi serangan Ganoderma. Nah, jadi kalau sekarang ini, kalau Bapak Ibu sekalian mencermati di berita ya, di beberapa literatur bisa dilihat serangan Ganoderma umumnya terjadi di lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang periode penanamannya sudah lebih dari 3 atau 4 kali. Bahkan di beberapa tempat baru 2 saja sudah ada potensi serangan jamur Ganoderma. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada tahapan ya, ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Tahapan ke-8 ya, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang tingkat perkembangan serangan jamur Ganoderma terhadap perakaran kelapa sawit. Karena dari akar inilah yang kemudian sebagai salah satu cara, sebagai salah satu tanda yang bisa kita lihat, oh ternyata serangan jamur Ganoderma ini luar biasa mematikan. Ya, kalau sudah sampai seperti ini ya bisa dilihat ya di sebelah kiri itu perakaran yang sudah terserang, yang sebelah kanan itu masih sehat. Jadi kalau kita lihat prosentasenya mungkin sudah hampir 60% ya. Sudah lebih dari 60% terserang oleh jamur Ganoderma. Ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, berarti kemampuan penyerapan air dan hara hanya tinggal 30%. Bayangkan, ya kemampuan penyerapan air dan hara hanya tinggal 30%. Lalu kemudian bobot TBS, persentase normal itu hanya tinggal 50%. Artinya, kalau selama ini bisa dapat potensi sampai 20 ton per hektar per tahun, tapi kalau ada serangan jamur Ganoderma itu bisa menurun sampai 50%. Tinggal 10 ton per hektar per tahun. Nah, kemudian jumlah tandan per tahun ya persentase normalnya itu hanya tinggal 60%. Potensi tanaman roboh tertiup angin 50%. Jadi karena perakaran yang menopang tanaman kelapa sawit itu yang diserang, maka ketika ada angin yang begitu kencang, ya, mungkin sedang saja, itu menyebabkan tanaman itu tidak kokoh lagi sehingga mudah roboh. Ya. Karena apa? Karena akar yang mencekram ke dalam tanah sudah banyak yang mati, yang sudah banyak yang sakit. Nah, ini yang paling mengerikan adalah potensi penularan melalui kontak akar itu sampai 90%. Jadi sebenarnya tinggal nunggu. Jadi bayangkan Bapak sekalian, tanaman kelapa sawit perakaran itu lateral, menyamping. Jadi kalau ada tanaman kelapa sawit akarnya sudah bersentuhan, dan memang bersentuhan dengan jarak 9,2 atau bahkan ada yang jaraknya lebih pendek lagi, ada yang hanya 8 meter, sehingga potensi penularannya luar biasa karena akar ini pasti sudah kontak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Kalau ada satu tanaman terserang, maka itu seperti aliran listrik Bapak Ibu sekalian. Di ujung tersetrum, di ujung utara tersetrum, selatan pun juga kena setrum. Seperti halnya juga. Jadi kalau ada tanaman kelapa sawit yang sudah terinfeksi jamur Ganoderma, maka
hampir bisa dipastikan 90% tanaman yang sudah mengalami kontak terinfeksi dan mengalami kontak satu dengan lainnya akan tertular sampai 90%. Lalu kemudian potensi penularan juga bukan hanya melalui akar, juga bisa melalui udara, air, hujan, serangga, dan binatang. Inilah yang kemudian bagi sekalian betapa jamur Ganoderma itu menjadi momok yang luar biasa bagi para pekebun kelapa sawit. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, porsi kita bicara tentang Ganoderma saya pikir sudah cukup ya. Kita akan bicarakan tentang apa solusi yang bisa kita berikan kepada para pekebun sawit. Tentu solusi yang bisa kita berikan, kita sebelumnya harus memahami tentang karakteristik tadi jamur Ganoderma. Saya sudah menyampaikannya di awal Bapak sekalian tentang bagaimana jamur Ganoderma itu menyerang tanaman kelapa sawit. Bagaimana jamur Ganoderma itu memiliki potensi yang mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Nah, ada biofungisida dengan bahan aktif jamur antagonis. Artinya setiap jamur patogen ada antagonisnya. Setiap penyakit yang disebabkan oleh jamur ada jamur lainnya yang bersifat antagonis. Jadi prinsipnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika ada jamur, maka yang kita lakukan adalah kita menghadapi jamur dengan jamur. Nah, jamur dengan jamur, maka yang kita kedepankan adalah bagaimana kita bisa memperbanyak koloni jamur baik sehingga bisa menghadapi jamur-jamur jahat tadi. Saya sebutkan jamur Ganoderma adalah jamur jahat yang menyerang perakara melalui perakuran kelapa sawit dan juga tanaman perkebunan lainnya. Nah, bahan aktifnya apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu Trichoderma sp, Aspergillus sp, Penicillium sp. Jadi ada 3 jenis jamur antagonis sebagai ibaratnya musuhnya jamur Ganoderma adalah Trichoderma, Aspergillus, dan Penicillium. Nah, natural glio yang kita miliki mengandung Trichoderma dan Gliocladium. Ya. Dan inilah yang kemudian mampu mengatasi serangan jamur Ganoderma dengan cara apa? Mempercepat, memperbanyak koloni-koloni Trichoderma sehingga bisa menanggulangi koloni-koloni dari jamur Ganoderma. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, melalui gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kebun dengan dengan infeksi Ganoderma yang berat, pada hakikatnya yang sakit itu bukan hanya tanamannya saja, tetapi yang sakit adalah lahannya. Jadi kalau ada kebun-kebun yang sudah terserang jamur Ganoderma, sesungguhnya yang sakit itu bukan hanya tanaman saja, tetapi yang sakit adalah lahannya. Sehingga lahannya itu yang perlu kita obati. Lahan itulah yang kemudian perlu kita tanggulangi. Kita jangan berpikir hanya tanaman saja, tetapi lahannya juga perlu kita tanggulangi. Nah, banyaknya tanaman yang bertumbangan di lapangan hanyalah merupakan indikasi bahwa lahannya yang sakit. Jadi kalau terlalu banyak tanaman yang tumbang di lapangan, terlalu banyak ya, misalkan dalam skala 30 hektar hampir katakanlah 60% tanamannya bertumbangan, berarti sebagai sebuah indikasi bahwa lahannya yang sakit. Kalau lahannya sakit, maka bibit sawit sesehat apapun, ya, sesehat apapun bibitnya, ketika ditanam, maka lahannya itu sudah menjadi lahan koloninya jamur Ganoderma. Ya, jadi sesehat apapun bibitnya, tetapi kalau lingkungannya memang sudah tidak mendukung, maka tanaman pun juga tidak bisa bertahan hidup dengan lama, bertahan hidup cukup lama. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau lahannya yang sakit, maka yang harus disiapkan adalah lahannya dan lingkungannya. Disinilah Bapak Ibu sekalian, kita memiliki sebuah roadmap ya, planning yang begitu detail, bahwa kita tidak hanya bicara tentang bibit sawit yang anti Ganoderma atau bebas dari Ganoderma, tapi juga kita bicara tentang bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang sehat, yang kemudian bisa menyebabkan mendukung tumbuh kembangnya tanaman kelapa sawit kita. Ya. Nah, tapi sekalian saya juga perlu menyampaikan bahwa Ganoderma itu sebenarnya lemah. Ya, jamur Ganoderma itu sebenarnya lemah dengan akibat
yang demikian luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh jamur Ganoderma, tetapi sesungguhnya jamur Ganoderma ini sebenarnya dia lemah. Ya, karena apa? Kalau dia berhadapan dengan jamur lainnya, dia memiliki kompetitor yang lemah. Jadi kalau ada jamur, katakanlah 10 lawan 10, Ganoderma itu biasanya tidak sanggup melawannya. Apalagi kalau jamur Ganodermanya 10, tetapi kita punya Trichoderma sampai ratusan. Dan kemudian pertumbuhannya juga lambat. Ya. Pertumbuhan jamur Ganoderma itu sesungguhnya lambat. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak memiliki spora aseksual. Jadi maksudnya spora aseksual itu dia tidak bisa berkembang begitu pesat dibandingkan jamur yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, perkecambahan spora Ganoderma keberhasilannya lebih rendah. Jadi kalau ada Ganoderma memperbanyak diri, kemudian Trichoderma memperbanyak diri, sesungguhnya kemampuan Trichoderma memperbanyak diri lebih hebat dibandingkan Ganoderma memperbanyak diri. Jadi, tetapi persoalannya adalah kalau di sebuah lahan koloninya Ganoderma begitu mendominasi dan tidak ada Trichoderma atau tidak ada usaha untuk mendatangkan jamur antigen tadi yaitu Trichoderma. Nah, kedatangan kita Bapak Ibu sekalian tidak hanya bicara tentang persoalan Ganoderma, tetapi kita bicara tentang kita datang membawa musuh alami Ganoderma yaitu natural glio. Nah, nanti saya akan menjelaskan kenapa natural glio itu begitu hebat, ya tentu dengan izin yang Maha Kuasa, sehingga kemudian kita tidak perlu khawatir ya, serangan Ganoderma kalau kita sudah menyiapkan sejak dini. Nah, yang paling baik lagi adalah potensi lahan menjadi sehat, kemudian produksi juga semakin bagus, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kemanfaatan kepada para pekebun sawit dengan memberikan informasi bagaimana natural glio bisa menanggulangi serangan jamur Ganoderma. Dan tentu saja yang paling diharapkan ya paling tidak ada refleksi, ada tambahan pengaruh yaitu Ganoderma natural glio bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini Bapak sekalian, ini produk kita ya, natural glio yang satu kotaknya itu mengandung 10⁻10 Gliocardium sp dan Trichoderma hazianum 10⁻10. Jadi Bapak sekalian, kalau di sebuah lahan perkebunan kelapa sawit yang belum terserang jamur Ganoderma, kita berikan natural glio ini sebagai pencegahan. Tapi kalau sudah ada serangan, maka yang kita lakukan adalah kita memperbanyak Trichoderma ini, kita memperbanyak jamur antigennya dengan memberikan satu lahan sawit ya paling sampai 20 kotak kalau sudah ada serangan yang begitu hebat. Tetapi kalau sebagai serangannya tidak terlalu hebat, sebagai pencegahan cukup 10 kotak ya untuk 1 hektar kelapa sawit ya. Cara pakainya bagaimana Pak? Cara pakainya bisa kita campur dengan Supernasa granul Organindo pada saat kita mupuk. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian memupuk lahan kebun sawit sudah pakai natural glio, berarti sesungguhnya kita sudah melakukan pencegahan terhadap serangan jamur Ganoderma. Ya. 1 hektar, 10 kotak, berarti hanya tambahan kurang lebih 400.000 per hektar. Tapi bisa menyelamatkan dari potensi kerugian sampai 200 juta hitungan saya, bahkan sampai 400 juta kalau kita hitung secara detail ya. Ini, nah, jadi jangan khawatir, glio ini ya, natural glio ini aman dan kita sudah produk ini juga sudah lama dan SK Kementan juga sudah turun ya. Ya, bisa dilihat, bisa dicek ya. Glio WP ya. Trichoderma hazianum ya, ini sudah ada di Kementan. Dia berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, maksudnya bisa dilarutkan ya. Bisa untuk ini beberapa, bisa untuk cabai juga bisa, untuk layu sarium bisa,
bisa untuk terutama tadi saya katakan serangan dari jamur ganoderma. Ini SK kita sudah oke Bapak Ibu sekalian. Berdoalah Bapak Ibu sekalian, berdoa agar Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan, memperoleh Glio ini dan ketemu dengan relasi yang juga perlu penanggulangan jamur ganoderma atau juga perlu melakukan pencegahan. Hati-hati, terutama lahan replanting itu punya potensi yang luar biasa terhadap serangan jamur ganoderma. Nah, ini sebenarnya saya hanya mengulang apa yang pernah disampaikan Bapak Agus Budi Setiono, mengulang ya. Jadi pengertian tentang jamur ya. Jamur itu ada dia berfungsi sebagai predator, ada juga sebagai parasitoid, parasit, kemudian sebagai patogen. Ya, patogen itu ada patogen oleh serangga dan yang bersifat antagonis. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kita teliti di laboratorium, kemudian dan dikembangkan, kemudian mana jamur-jamur ini yang dianggap sebagai ada manfaatnya, kemudian kita kembangkan. Lalu kita buatlah formulasi. Formulasi itulah yang kemudian kita menyebutkan sebagai pestisida biologi atau agen hayati. Jadi pestisida biologi diakui sebagai pestisida ramah lingkungan atau kita menyebutnya pestisida hayati atau agensia hayati. Terus kemudian ada pestisida nabati atau botani. Pestisida nabati berasal dari tanaman, pestisida hayati berasal dari organisme. Jadi bagus sekalian ya. Ini bisa lihat pestisida biologi ya kita bagi menjadi dua. Ada pestisida hayati berarti sumbernya berasal dari organisme. Ya, organisme, mikroorganisme baik berupa jamur, bakteri dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua pestisida nabati atau botani berasal dari tanaman-tanaman. Nah, pentingnya pestisida hayati itu untuk mengatasi organisme pengganggu tanaman. Ya. Kenapa ini penting? Ya, pentingnya pestisida hayati atau agensi hayati untuk menanggulangi OPT. OPT itu apa? Organisme pengganggu tanaman. Nah, ya, dia relatif aman terhadap lingkungan. Beberapa hama penyakit tidak dapat dikendalikan dengan teknik pengendalian kimiawi dengan efektif. Ternyata dengan gunakan agensi hayati atau pestisida hayati itu jauh lebih efektif. Bisa menanggulangi penyakit layu fusarium pada tanaman pisang, penyakit busuk batang pada Phytophthora, Phytophthora pada cabai besar, hamatrid pada cabai, penyakit layu bakteri, ya, yaitu pisang, Solanaceae dan kacang-kacangnya. Pisang, Solanaceae itu tanaman-tanaman seperti kentang, ya, terus kemudian kacang-kacangan. Bahan aktif pestisida sintetik 100%. Kalau bahan aktif pestisida yang sintetik buatan itu 100% impor. Ya. Tetapi kalau kita yang sifatnya adalah hayati, insya Allah 100% adalah milik kita sendiri. Ya. Nah, kenapa harus Glio Bapak Ibu sekalian? Karena Glio itu kemampuan kapasitas reproduksinya tinggi. Jadi kemampuan memperbanyak dirinya di dalam Glio itu kita punya Trichoderma dan Gliocladium. Kemampuan reproduksi baik jamur Trichoderma maupun Gliocladium itu sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, siklus hidupnya pendek ya. Siklus hidupnya nggak terlalu panjang sehingga cepat sekali kita buat ya. Nah, kemudian spora yang dapat bertahan lama di alam bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun. Artinya tingkat adaptasinya spora ini luar biasa. Kemudian relatif aman dan bersifat selektif. Maksud selektif adalah dia hanya menyerang jamur-jamur yang memang sangat berbahaya bagi tanaman. Jadi yang dia serang yaitu yang jamur-jamur yang memang seperti jamur fusarium, kemudian ganoderma dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relatif mudah diproduksi. Ya, mudah diproduksi dan resistennya juga sangat kecil.
ini kalau kita bicara secara akademis, secara ilmiah, ya, glio ini masuk ke dalam, jadi kalau ada klasifikasi ya, berdasarkan kingdom, ya, ini yang pernah belajar biologi, ya, kingdomnya berasal dari, ya, masuk kategori fungi, ya. Divisinya Ascomycota, ya, kelasnya Rhodorhizostes, ordonya Hippocereus, familinya Hippocereci, genusnya Gliocladium, spesiesnya Gliocladium sp. Nah, ini glio, ya. Kalau Gliocladiumnya, ya. Gliocladium dapat hidup baik sebagai saprofit maupun parasit pada cendawan lain. Dapat berkompetisi akan makanan, dapat menghasilkan zat penghambat dan bersifat hiperparasit. Inilah salah satu keunggulan dari Gliocladium. Nah, sedangkan jadi di dalam natural glio, Bapak sekalian, ibaratnya kita beli natural glio itu bukan hanya satu fungi, bukan satu jamur yang bermanfaat. Ada dua, ada Trichoderma, ada Gliocladium. Trichoderma hazianum, ya, itu, ya, secara kelas dia masuk juga fungi, divisinya sama Ascomycota, kelasnya Rhodorhizostes, ordonya Hippocereus, familinya Hippocereci, genusnya Trichoderma. Spesiesnya adalah Trichoderma hazianum. Nah, dia bersifat mikroparasitik, yaitu kemampuan untuk menjadi parasit cendawan lain, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis cendawan. Fitopatogen antara lain Rhizotonia solani, Fusarium sp, terus kemudian Lentinus lepidus, Pythium sp, Botrytis cinere, Gliosporium, Gliosporides, dan Selectium fosili, dan Ganoderma. Ya. Nah, mekanisme penyerangan antagonis terhadap organ lain dengan cara hiperparasitisme, antibiosis, dan lisis atau kombinasi keduanya. Nah, Trichoderma mengeluarkan toksin berupa enzim beta 1,3, glukanase, kitinase, dan selulase yang dapat menghambat pertumbuhan, bahkan dapat membunuh patogennya. Jadi Trichoderma itu bisa membunuh patogen, dan Gliocladium memproduksi bahan anti cendawan, antifungal, glutoksin, dan virin. Ini beberapa kemampuan natural glio di dalamnya ada Trichoderma dan Gliocladium. Nah, ini tahapan dalam pembuatan Gliocladium dan Trichoderma. Jadi Bapak sekalian, ini ada isolatnya. Jadi dimurnikan dulu, diidentifikasi mana isolat Trichoderma, mana yang Gliocladium. Jadi yang ini, jadi karena di beberapa lahan, ya, lokasi itu banyak jamur-jamur. Yang kita murnikan dulu adalah pemurniannya itu yang kita ambil adalah yang mengandung Gliocladium dan Trichoderma hazianum. Yang pertama. Nah, ini dilihat secara mikroskop, ya. Ini ada bentuknya, ya. Gliocladium sp dan Trichoderma hazianum. Ini bentuknya seperti ini kalau di mikroskop, ya. Nah, ini kita lakukan inokulasi, ya, di media. Medianya macam-macam, ya. Nah, inokulasi glio pada media. Jadi glio itu ada Trichodermanya dan Gliocladium. Jadi kalau saya bicara tentang glio, berarti di dalamnya ada Gliocladium sp dan Trichoderma hazianum. Nah, itu kita lihat kalau secara mikroskop, ya, bentuknya seperti itu. Nah, lalu kemudian tahap berikutnya dilakukan inokulasi. Setelah kita lakukan identifikasi mana jamur Trichoderma dan Gliocladium, lalu kita inokulasi pada media, dikembangbiakan. Nah, lalu ini ada media pembiakannya, ya. Nanti setelah ini tahapan-tahapan bagaimana bisa mendapatkan jamur Trichoderma dan Gliocladium dalam bentuk produk, yaitu natural glio. Tahapannya luar biasa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa saja memproduksi, tetapi tahapannya begitu panjang dan begitu rumit. Tapi kalau kita sudah dapat natural glio, itu sudah siap pakai. Nah, ini setelah setelah dibiarkan lalu diinkubasi. Ya, ini diinkubasi, disimpan dulu, lalu kemudian diperbanyak, ya.
dan setelah ibaratnya sudah siap untuk dikemas ya, maka nanti akan setelah inkubasi lalu nanti muncullah spora ya. Setelah diinkubasi nanti akan muncul produknya berupa spora. Inilah sporanya, dan nanti kita buatkan tepung ya, supaya mudah dalam aplikasi. Jadi tahapannya demikian Bapak Ibu sekalian ya. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian diinokulasi, kemudian lalu diinkubasi, lalu setelah kita lihat sporanya sudah mulai terbentuk, nah disinilah kita lihat jamur Gliocladium dan Trichoderma Harzianum sudah mulai terbentuk. Nah, bentuknya yang Bapak Ibu sekalian sering melihat ya, bentuknya sudah inilah bentuknya. Formulasi glio dalam bentuk kotakan 100 gram sudah mengandung 10 pangkat 10 Gliocladium sp dan 10 pangkat 10 Trichoderma Harzianum. Tinggal pakai, jadi nggak perlu Bapak Ibu sekalian menginokulasi, menginkubasi, terus membiarkan spora ya. Tetapi tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal pakai saja. Inilah yang bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk pencegahan jamur Ganoderma. Bisa untuk tanaman pisang, bisa untuk tanaman cabai, kentang dan lain sebagainya. Ya, cara kerja ya. Saya akan bicara tentang kenapa kemudian kita mengatakan bahwa dengan gunakan Natural Glio itu bisa mengendalikan serangan dan juga penjagaan jamur Ganoderma. Karena pada hari ini kita bicara tentang jamur Ganoderma, maka saya akan menitik beratkan pada jamur Ganoderma. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Nah, gambarnya di sini ada yang pertama. Kita bisa lihat ya spora, glio dan penyakit. Penyakit itu yang disebabkan oleh yang menyerang tanaman. Nah, bisa dilihat ya. Ini natural glio, yang sebelah kiri natural glio, yang sebelah kanan adalah penyakit. Pada hari ketiga ya, dilihat ya, terlihat HS itu hari setelah infeksi. HS itu adalah hari ketiga setelah infeksi. Infeksi itu hari ketiga setelah kita melakukan aplikasi ya Natural Glio ke lahan. Nah, kalau dibuatkan dalam satu diilustrasikan seperti inilah bentuknya. Glio hari ketiga itu sporanya sudah berkembang, kemudian dia akan mendesak ya penyakit. Ya, dalam hal ini kita bicara tentang jamur Ganoderma. Maka kemudian jamur Ganoderma ya itu kita tandai dengan penyakit. Kemudian yang glio adalah natural glio mengandung Trichoderma dan Gliocladium. Ini hari ketiga seperti ini. Nah, hari keempat ya, ini terlihat ada garis hitam ya. Bagaimana natural glio semakin memperbanyak diri, semakin memperbanyak koloninya, kemudian mendesak ya, mendesak bahkan kemudian menyerang ya, penyakit tadi yang kita identifikasikan sebagai Ganoderma, yang mendesak. Lihat hari keempat pertumbuhan spora dari Trichoderma dan Gliocladium semakin banyak berkoloni dan kemudian mendesak jamur Ganoderma, jamur Fusarium dan lain sebagainya. Ini hari keempat setelah kita lakukan aplikasi. Nah, ini hari keenam ya. Jadi sudah terbentuk namanya hifa. Jadi setiap jamur itu punya hifa, punya tangkai. Ya. Punya hifa yang kemudian hifanya ini saling mendesak dari penyakit tersebut, kemudian menjadi parasit bagi jamur yang menyerang. Jadi diserang penyakit tersebut, dibuat lemah dengan cara apa? Semakin banyak koloninya, semakin banyak jumlah sporanya. Ya, karena ini adalah sehingga Bapak sekalian sebaiknya memang penggunaan pestisida, penggunaan berbagai macam produk-produk kimia sebaiknya dikurangi ya, supaya dikurangi agar
efektivitas dalam aplikasi natural gilo itu lebih bagus. Nah, ini hari ke-6 setelah infeksi. Nah, ini ya, hari ke-6 setelah infeksi. Dan artinya sebenarnya yang kita lakukan adalah kita memperbanyak jamur Trichoderma dan Glyphadium sehingga mendesak populasi jamur yang jahat, sehingga akhirnya jamur tersebut hilang dari lokasi yang menyerang tanaman kita. Nah, jadi Bapak sekalian, tadi sudah saya sampaikan bagaimana natural gilo itu bisa mencegah bahkan menanggulangi serangan dari jamur Ganoderma. Nah, yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian untuk lahan replanting sesungguhnya ada beberapa tahapan. Ya. Pertama adalah penyiapan bibit sawit, ada kegiatan sumbang mekanis, ada kegiatan pancang lubang tanam, terus penanaman cover crop, penanaman kelapa sawit, kemudian ada masa tanaman baru, ada masa TBM 1, TBM 2, TBM 3. Ini adalah tahapan pekerjaan replanting. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa menanggulangi, melakukan pencegahan dari serangan Ganoderma pada lahan replanting di kelapa sawit, maka yang pertama adalah pada saat kita melakukan pembibitan kelapa sawit atau bahkan sebelum kita menanam tanaman kelapa sawit, maka di bibit tersebut sejak awal bisa sudah kita lakukan aplikasi natural gilo. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian sebagai seorang penangkar, sebagai bisnis di pembibitan kelapa sawit, maka sejak awal pada saat di pre-nursery atau di saat main nursery, Bapak Ibu sekalian sebaiknya sudah melakukan aplikasi natural gilo. Artinya dari sisi tanaman kita melindungi dari potensi serangan jamur Ganoderma. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian mau menanam, pada saat di lubang tanam, ya, pada saat penanaman kelapa sawit, maka berikanlah natural gilo dengan standar 10 kotak per hektar. Jadi 10 kotak per hektar itu berarti satu kotak, ya, tinggal Bapak Ibu sekalian bagi. Kalau 1 hektar 136 tanaman, berarti 136 tanaman Bapak Ibu sekalian bagi untuk 10 kotak. Ya, kira-kira setiap 50 tanaman, setiap 50 lubang tanaman, Bapak Ibu sekalian bisa beli 3 atau 4 kotak. Ya. 3 atau 4 kotak grio. Setiap 50 bagi, ya, setiap 50 lubang tanam kasihkan natural gilo. Insya Allah akan sejak mulai dari Bapak nanam, ya, sampai kemudian tanaman kelapa itu berbuah, insya Allah terhindar dari serangan jamur Ganoderma. Karena jamur Ganoderma itu dia sifatnya spora yang selalu berkembang dan semakin banyak dan bisa menjadi sebagai pelindung dari serangan jamur yang tidak berguna, yang sangat menyerang tanaman kelapa sawit dan juga tanaman lain. Dan ini bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan di tanaman lainnya. Ya, bukan hanya tanaman kelapa sawit, bisa dipraktekkan di tanaman lain yang punya potensi serangan akibat jamur-jamur jahat, bisa karena fusarium di tanaman pisang. Bapak Ibu sekalian bisa berikan natural gilo. Nah, terus kemudian ini adalah beberapa tahapan pekerjaan replanting, ya, ada penyiapan bibit, ada sumbang mekanis, pancang lubang tanam, penanaman cover crop, tanaman kacang-kacangan, penanaman kelapa sawit. Tadi saya sampaikan pada saat lubang tanam, pada saat sebelum Bapak Ibu sekalian menanam kelapa sawit, sebaiknya di lubang tanam itu berikan supernasa granul 30 kg per hektar, kemudian 500 gram per pohon, rock fosfat atau SP36 atau TSP, dan berikan gelo untuk 10 kotak per hektarnya. Nah, ini hitungan saya, ya. Mungkin ini hanya sebagai tambahan saja. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa catat, ya, bisa dicatat. Ada kebutuhan pupuk organik NASA pada masa TB maupun TBM 3. Di dalamnya ada kita tambahkan natural gilo. Ya. Baik, sembari saya lihat komen, ya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan.
Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Wahyanti Herbalis NASA. Cara penggunaan beliau sendiri gimana Pak? Disemprot atau disiram atau dan satu kotak glio dicampur dengan berapa liter air? Jadi Bu Wahyanti bahwa penggunaan glio dengan cara ditabur saja. Ya ditabur tadi di lubang dalam tinggal ditabur. Untuk 10 kotak itu bisa untuk 1 hektar. Ya, tinggal dibagi saja. Bisa juga dicampur pada saat kita mupuk ya. Pada saat kita mupuk dicampur agar karena pupuk kita Supernasa granul atau organido itu media yang sangat baik untuk tumbuh kembangnya jamur Trichoderma maupun Biocardium ya. Bisa juga dengan sebaiknya dicampurkan dengan media lainnya baik berupa pupuk kita Supernasa granul maupun Supernasa ya. Sambil dilihat, nah ini Bapak Ibu sekalian, saya memberikan data dan insya Allah data ini silakan Bapak Ibu sekalian ambil, gunakan, mudah-mudahan berguna. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dari Ditjenbun tahun 2015, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia itu kurang lebih sekarang itu, kalau ini data 2015 ya, tahun 2019 kemarin kurang lebih sudah lebih dari 14 juta ya tanaman kelapa sawit di Indonesia. Nah ini tidak apa-apa, ini bisa dipakai. Jadi dari Ditjen Perkebunan di tahun 2015 mendefinisikan ya, perkebunan rakyat ada 4,5 juta, perkebunan swasta ada 5,9 juta hektar, kemudian tanaman tidak menghasilkan, tanaman rusak. Nah, tanaman rusak belum tahu datanya. Nah kemudian di tahun 2017 ada lahan yang mau direplanting. Lahan yang akan diplanting kurang lebih 20.000 hektar. Jadi Bapak sekalian, inilah potensi ini tahun 2017 ya, padahal sekarang udah tahun 2020 ya. Jadi Bapak sekalian, nanti saya akan memberikan data daerah mana saja lahan, saya hanya bicara tentang lahan rakyat dulu ya. Mana lahan-lahan rakyat, perkebunan rakyat yang mau dilakukan replanting dan masuk dalam program dari Ditjenbun yang kita kenal adalah BPD PKS. Saya berikan data. Mudah-mudahan data ini berguna bagi Bapak sekalian. Artinya materi yang saya sampaikan itu bisa di follow up, bisa ditindaklanjuti dengan mendatangi kebun-kebun rakyat yang mau melakukan replanting dan kita berikan penawaran tentang bagaimana lahan itu bisa selamat dari serangan jamur Ganoderma. Nah, kita mengharapkan nanti lahannya seperti ini. Lahan yang bersih, yang sehat itu ini apa slide ini selalu saya sampaikan ketika saya memberikan materi ya. Ini bisa dilihat ya. Ini belum ganti tabelnya ya, datanya ya. Ini ada foto yang selalu saya sampaikan ketika saya memberikan materi ya, yaitu tentang bagaimana kita bisa menghasilkan kebun terbaik berasal dari bibitan terbaik, berasal dari tanaman yang belum menghasilkan terbaik ya, excellent nursery, excellent immature, excellent production, dan excellent estate ya. Jadi ini Bapak sekalian, harapan kita semua kebun-kebun di Indonesia, semua baik perkebunan rakyat, perkebunan swasta, semuanya mendapatkan predikat sebagai kebun terbaik. Tentu saja kebun terbaik dengan syarat memiliki produksi yang terbaik dan perawatan yang terbaik dan bibitan yang terbaik. Nah ini Bapak sekalian, ada beberapa kriteria atau indikator peremajaan kelapa sawit, indikator replanting. Jadi syarat-syaratnya ini Bapak sekalian bisa dilihat ya. Pertama, kriterianya lahan. Ya, ada indikatornya. Ini slide-nya belum berubah. Kembali nunggu slide-nya berubah. Saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampaikan. Baik, saya scroll dulu dari atas. Monggo silakan Bapak sekalian yang ingin bertanya, monggo silakan sembari saya lihat dulu pertanyaan. Pak Hasim, belajar Pak, Bapak Dekna. Oh ini nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ya di komen. Bu Wahyanti Herbalis sudah saya jawab ya cara penggunaan beliau tadi. Kalau cara kerjanya beliau kayak apa Pak? Pernah nyoba masih biasa, salah aplikasi kah Pak? Pak Najib ya. Tadi saya
sudah sampaikan. Cara untuk di lahan kebun sawit yang sudah terserang ya, nanti caranya dengan cara kalau lahannya kebun sawitnya sudah usia di atas 10 tahun, maka yang kita lakukan kita gali ya. Bisa kita taburkan, ya, ditaburkan di sekeliling tanaman, atau lebih efektif Bapak cari kalau tadi tahapan tadi ya, yang paling bagus itu pada saat kita baru nanam kelapa sawit ya, kita letakkan di lubangnya. Tapi kalau tanaman kelapa sawitnya sudah besar, sudah tahunan, maka untuk aplikasinya dengan cara apa? Kita gali sekitar kurang lebih 5 dalamnya ya, kita buat melingkar kurang lebih 3 meter dari batang. 3 meter dari batang bisa kita gali secara melingkar, kemudian kita aplikasikan natural glow di sekelilingnya ya, dengan kedalaman 5 sampai 10 cm ya. Nanti kita taburkan di sekelilingnya dengan jarak tadi 2 sampai 3 meter dari batang. Ya, 2 sampai 3 meter dari batang melingkar ya. Kalau misalkan sekalian mupuk juga bagus ya, silakan ya. Karena kita sasarannya yang kita ingin target sasarannya adalah jamur Trichoderma maupun Gliocladium itu bisa memperbanyak nanti dia memperbanyak diri dan kemudian dia menyerang jamur Ganoderma yang memang sudah ada di perakaran di tanaman kelapa sawit. Kalau Bapak Ibu sekalian mau dites ya, cari tanaman kelapa sawit yang sudah ada tanda-tanda terserang jamur Ganoderma. Ya tadi saya sebutkan pelepahnya sudah patah-patah, membentuk seperti rok wanita. Ya, kalau misalkan ada tanaman kelapa sawit sekitar misalkan ada tanaman kelapa sawit sudah terserang, Bapak Ibu sekalian bisa lihat sekelilingnya. Apakah sekelilingnya punya ciri-ciri yang sama? Kalau ciri-cirinya sama berarti lahannya sudah terserang. Tapi kalau hanya 1-2 pohon yang mengalami seperti itu, mungkin hanya baru awal terserangnya. Maka itu bisa lebih cepat diantisipasi. Ya. Jadi tadi 10 kotak untuk 1 hektar. Ya, katakanlah kalau serangannya sudah demikian berat, bisa ya 1 kotak bisa untuk kurang lebih 20 tanaman. 10 kotak, misalkan 1 kotak tadi Bapak campur dengan supernasa granul, sudah dibagi, lalu dibagi untuk 20 tanaman. Diaplikasikan melingkar di sekeliling tanaman dengan jarak 2-3 meter. Baik, gimana cara memperbanyak dan menghidupkan jamur Trichoderma sama Gliocladium? Bisa dengan cara Bapak tambahkan pupuk kandang atau pakai supernasa granul Organindo, terus kemudian 1 kotak itu untuk 20-30 kilo supernasa granul, kemudian ditaburkan, Bapak taburkan, tambahkan air sedikit, lalu ditutup dengan kain ya. Kemudian disimpan di tempat yang sejuk, jangan terkena sinar matahari langsung, lalu kemudian setelah itu bisa diaplikasikan. Ya 2-3 hari setelah itu bisa diaplikasikan ke lahan, supaya lebih banyak jamurnya. Baik, dari Bu Aminatul Maghfirah, kalau pemakaian granul plus glio di lubang yang mau untuk menanam, setelah pengaplikasian boleh langsung tanam atau nunggu berapa hari ditanam? Boleh langsung ditanam, Bu. Ya, boleh langsung ditanam ya. Dan langsung ditutup oleh tanah ya, boleh ditutup ya. Kalau misalkan mau menunggu pun tidak apa-apa ya, kita tambahkan ya. Jika pisang yang terkena, pisang pun bisa Bu Masitoh ya, pisang yang terkena penyakit kuning layu bisa ditanggulangi dengan natural glio ya. Secara prinsip tadi ya, kita bisa memperbanyak natural glio tadi ya, Trichoderma dan Gliocladium dengan kita memberikan media yang memang cocok, kondusif, yang medianya lembab supaya jamurnya tumbuh berkembang, baru kita bisa aplikasikan. Dan intinya juga bisa menghemat ya. Harusnya katakanlah 10 kotak 1 hektar, mungkin kita bisa menghemat 5 kotak per hektar, tetapi omset Bapak Ibu sekarang juga akan berkurang ya. Ya, artinya
kalau mau cepat siap pakai, langsung saja 10 kotak. Jadi misalkan satu kotak per 20 kilo super nasa granul kita campur, kita taburkan, terus kemudian kita kasih air sedikit, terus kemudian kita diamkan 3-4 hari, taruh di tempat yang sejuk, baru kita aplikasikan ke lahannya. Artinya itu sporanya sudah tambah banyak. Oke, dari Pak Muhammad Wahyudi, Pak, kalau untuk tanaman cabai layu kuning daun bisa pakai Glio? Bisa. Ya. Jika tanaman padi sudah mulai berisi, tahu-tahu kena hama batang pohonnya seperti kropos, kena kronggo, ini kita menggunakan Stokit Nasa Tangerang ya. Kita gunakan sebenarnya ada produk Korin, tetapi sekarang belum keluar ya produknya. Ini bisa menangani penyakit yang disampaikan ya. Stokit Nasa Tangerang bisa menggunakan Korin, Bu ya. Bagi kelapa sawit yang lagi produksi, aplikasi Glio per bulan berapa? Jadi kita aplikasinya Bapak Ibu dari Lombok tambah ya, itu kita pakai hanya 10 kotak per hektar ya. Sekali pakai Bapak sekalian. Sekali pakai dan dia nanti bisa berkembang ya. Berkembang kalau mau guna, jadi dia bukan seperti pupuk Bapak sekalian. Jadi Natural Glio ini adalah mikroorganisme jamur yang berguna untuk menanggulangi jamur-jamur yang jahat. Nah, dia dengan cara apa memperbanyak dirinya? Ya, jadi kalau sudah diberikan, insya Allah, kalau 10 kotak, kalaupun mau ditambah lagi pencegahannya, ya tidak sebanyak waktu pertama kali kita berikan. Katakanlah tahun ini kita 10 kotak. Tahun depan supaya kita lebih mantap, cukup 5 kotak boleh. Ya, ya intinya bahwa umumnya kita pakai 10 kotak per hektar. Baik untuk jeruk juga. Kalau jeruk, lada, kemudian kakao, ya kita gunakan tadi. Dan perlu diingat 10 kotak 1 hektar itu bisa diperbanyak dengan cara apa? Kita berikan media. Jadi kalau misalnya merasa Bapak Ibu sekalian menganggap kayaknya kalau saya pakai 10 kotak kurang ya, bisa tambahkan tetap 10 kotak, tetapi medianya yang kita tambahkan sehingga nanti 10 kotak itu sesungguhnya sporanya bisa senilai lebih dari 15 atau 20 kotak. Untuk pengaplikasian Glio, ini scrollnya, Pak, gimana penanganan kelapa sawit dengan daun kering laras ya? Baik, kalau daun kering laras itu persoalannya bukan hanya karena Glio, tetapi bisa juga karena lahannya yang kena keracunan bisa, atau karena lahannya sudah lama terendam atau tanahnya sangat masam. Biasanya kalau tanah-tanah masam itu cirinya pada saat musim kemarau itu akan mengalami tadi merangas ya, tapi pada saat sudah musim hujan dia kembali normal kembali. Pak, saya mau tanya, tanah pas pegunungan udah sering kasih pupuk organik tapi buahnya kurang memuaskan, kira-kira masalahnya apa? Baik Bu Yunita Nasa, kalau misalkan daerahnya sudah sering kasih pupuk organik tapi buahnya kurang, mungkin nanti bisa dilanjut di WA Bu, sampaikan ke saya ya apa yang sudah dilakukan, pupuk nasanya sudah berapa yang diaplikasikan, terus pakai pupuk namanya apa saja ya, sehingga lebih mudah saya menjawabnya. Pak, mau tanya, untuk kelapa sawit sudah pakai pupuk granul dalam jangka waktu 1 bulan, tapi daun masih kuning, solusinya bagaimana? Jadi Pak Madi, ini juga nanti coba tanya di WA saya. Ya. Ini kalau 1 bulan pakai Nasa, ya sudah masih tetap kuning, juga perlu kita cermati dulu, apakah hanya pakai pupuk Nasa saja, atau pupuk kimianya apa yang dipakai. Karena kalau 1 bulan kok masih kuning, ya bisa jadi bukan persoalan pupuknya, tapi emang persoalan lahannya. Ya, juga perlu dilihat. Jadi tanaman itu bisa kita lihat ya, dia bisa memberikan indikator tanaman itu sehat atau tidak dari sisi warnanya. Warnanya mungkin kuning. Kuning itu bisa karena kekurangan unsur hara, bisa juga karena lahannya bermasalah. Bermasalah itu maksudnya apa? Lahannya mungkin
saluran airnya kurang bagus, terus kemudian ketersediaan airnya juga kurang bagus, kemudian lahannya sering terendam. Nah, sebaik apapun, sebagus apapunnya, kalau lahannya masih bermasalah, maka yang perlu kita lakukan adalah lahannya. Makanya sekaligus ya nanti coba ketika nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan, itu bisa memberikan data yang lebih detail. Misalkan nanyanya, Pak, kebun sawit saya umurnya sekian, terus kemudian varietasnya seperti ini, sudah saya beri pupuknya ini apa saja, terus pakai pupuk nasinya ini, dosisnya sekian, sehingga ketika saya menjawab juga bisa lebih integral saya jawab. Pak, dari Hasan Bisri, anjuran saya SLP berapa penggunaan bio dalam satu kali tanam kelapa sawit, Pak? Sekali saja ya. Jadi kalau kita nanam kelapa sawit cukup sekali saja di lubang tanam, lalu kemudian itu bisa sebagai pencegahan dari serangan dari jamur Ganoderma. Cukup sekali. Terus kemudian karena tadi sifatnya jamur kita adalah jamur yang bisa berkembang biak. Nah, bagus sekalian, mudah-mudahan doakan saja PT NASA kita itu sedang mengupayakan satu produk di dalamnya ada pupuk organik, di dalamnya sudah kita tambahkan natural glio. Mudah-mudahan sekali pupuk itu sudah ada bahan trichodermanya, ada glucadiumnya. Ini kita masih dalam proses ya. Mudah-mudahan bisalah dalam waktu-waktu yang akan datang kita bisa menghasilkan, bahkan ada sebuah perencanaan kita akan membuat sebuah produk di dalamnya sudah ada langsung pupuk organik untuk sawit. Pupuk organik untuk sawit di dalamnya sudah berisi super nasa, sudah berisi natural glio, kan luar biasa. Jadi Bapak sekalian, saya cek jika penggunaan glio bareng dengan granula sekalian nunggu, apakah bisa bareng dengan NPK juga, Pak? Baik Bapak sekalian, kalau menggunakan natural glio, ya, saya sarankan memang sebaiknya cukup dengan nasa saja, ya. Karena saya mengkhawatirkan NPK itu kan dia memiliki kandungan urea. Kandungan urea dia cukup panas. Ya, saya khawatirkan nanti penggunaan perkembangannya tidak sebaik. Bukan berarti mati ya, tidak sebaik kalau kita sendirikan. Ya. Lebih baik disendirikan ya penggunaan natural glio. Kalaupun membarengkan dengan menggunakan dengan granul. Karena nanti kalau lahannya sudah mengalami serangan yang sangat berat, maka lebih baik memang cukup dengan gunakan glio plus super nasa yang sudah kita kondisikan. Tadi saya katakan 20 kg super nasa granul, kita berikan satu kotak natural glio, kita taburkan, kita kasihkan air sedikit, lalu kita diamkan 3-4 hari baru kita aplikasikan. Nah, cara aplikasikannya dengan cara membuat lubang di sekitar tanaman sekitar 2-3 meter, lalu kita berikan di lubang sekitar 5-10 cm dalamnya, baru kita tutup. Ya, mudah-mudahan hasilnya bisa menanggulangi serangan jamur Ganoderma. Apakah Organindo bisa untuk semua jenis tanam? Bisa, Bu. Ya, insyaallah. Pak, untuk buah naga masuk fase generatif, kebutuhan pupuknya apa saja? Oke, Bu Ririn Hasuti Ernawati, silakan nanti WA saya di 0811 279 2005 ya, Bu Ririn ya. Ini saya langsung komennya di mana ya, cara komennya nih. Baik, jadi Bu Ririn silakan ya nanti 0811 279 2005. Silakan ya, nanti sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail pertanyaannya supaya kita jawabnya juga bisa lebih baik ya, dengan data-data yang lebih baik lagi. Baik, saya lanjutkan dulu materi ya. Di sini ada indikator peremajaan tanaman kelapa sawit ya. Jadi syaratnya lahan ya, pendekatan kawasan maksimal pemilikan 4 hektar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang punya mitra atau Bapak Ibu sekalian sendiri yang punya lahan sawit,
lahannya kurang dari 4 hektar, ya maksimal 4 hektar, bisa mengajukan mengajukan bantuan mendapatkan dana dari BPD PKS ya. Dananya sekitar 25 juta per hektar. Nah, biasanya tergabung dalam koperasi ya, atau kelembagaan. Jadi syaratnya nih, ada syaratnya ya, saya bacakan. WNI usia minimal 17 tahun, sudah berkeluarga, memiliki KTP. Saya pikir nanti bisa dibaca ya, nanti materinya bisa minta ke saya ya, dan nanti kita share ya. Nah, ini Bapak sekalian, silakan dicatat, kalau perlu di screenshot di layarnya. Jadi kalau ibaratnya data ini tidak banyak yang dimiliki, bisa dilihat. Oke, saya punya 17 kabupaten yang sudah melakukan permohonan dana bantuan PPKS, dan mungkin mestinya di 2020 ini sudah cair dananya. Aceh Barat ya, itu Koperasi Perkebunan Iga Karya. Bisa lihat, makanya Bapak sekalian silakan yang ada di Aceh, silakan datangi Koperasi Perkebunan Iga Karya Aceh Barat. Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, ada 13 proposal, ada 3.700 KK, luasnya 8.000 hektar. Terdiri dari beberapa KUD, ada KUD Tri Bakti Sentosa, KPKS Sukamakmur, KUD Sumber Raya Lestari, KUD Bukti Jaya, KUD Barokah Jaya, KUD Sumber Barokah, KUD Karya Makmur, ya, KUD Mulyo Mandiri, KUD Makassari. Ini daerah Sumatera Selatan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini data-data ini benar-benar berguna bagi Bapak sekalian. Ya, ada OKI, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ya, ada dua koperasi. Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya. Terus kemudian Pasaman Barat, Sumatera Barat, ada 3.000 hektar luasnya. Itu KUD Firbun Ofir, KUD Jasa Usaha. Jadi dari Pelalawan Riau, ini ada Bu Yosvita, coba silakan Bu. Ini ada KUD Bina Usaha Baru, KUD Ternera Jaya, KUD Sawit Subur, KUD Sawit Cita, KUD Karta Maharja, KUD Bina Mukti. Silakan didatangi saja KUD-KUD ini yang sudah melakukan pengajuan proposal. Mungkin di antara mereka sudah siap menggunakan dana ini dan bisa menjadi bisa didatangi. Mudah-mudahan mereka tertarik menggunakan aturan beliau. Nah, saya pikir ini nanti bisa dicatat. Ada Rokan Hilir Riau, Rokan Hulu Riau, Kampar Riau, Merangin Jambi. Di Jambi di situ ada Pak Daploni, ada Pak Eros ya. Batanghari Jambi, Belitung, Kepulauan Babel, Waikanan Lampung, Pandeglang Banten, Melawi, Kalbar, Pasir Kalimantan Timur. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini datanya bisa Bapak Ibu sekalian akses ya. Siapa tahu kita punya mitra di sana. Apakah geliat efektif digunakan di kebun durian untuk mencegah penyakit jamur yang menyerang pokok durian, Pak? Dudi Harigan. Bisa Bapak ya. Karena memang jamur-jamur yang menyerang tanaman-tanaman perkebunan, salah satunya Trichoderma dan Gaudion bisa sebagai jamur antigennya. Ya. Halin Marianto, Trichoglio jamur yang notabene makhluk hidup, bagaimana berkembang kalau tidak dikasih makan? Karena Bapak sekalian, Trichoderma terus dengan Gliocladium, ya, dia berupa makhluk hidup yang makanannya itu ada di kebun. Makanannya itu sebagai parasit. Makanannya itu adalah jamur yang tadi yang menyerang. Ya. Jadi spora-sporanya tumbuh dengan kondisi. Nah, Supernasa granul, ya, Organindo itu bisa menjadi media sebagai tempat tumbuh berkembangnya jamur. Ya. Oke.
Nah, ini bisa diakses ya Bapak sekalian, bantuan BPDPKS ya. Nah, ini skema pembiayaan ya, ada yang nah ini juga data ini juga bisa diakses ya. Nama koperasi bisa dilihat ini ya. Ada banyak koperasi yang menjadi target pencairan dana program replanting ya. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian ya. Itu ini rencana skema pembiayaan replanting. Nah, ini lihat ada nama koperasinya, ada KUD Sumber Jaya di Musi Banyuasin Sumatera Selatan, KUD Musi Jaya Sumatera Selatan. Nah, di Riau juga ada KUD Subur Makmur Rokan Hilir Riau. Ini bisa KUD Bina Usaha Baru Pelalawan Riau. Mudah-mudahan data ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan saja sering-sering silaturahmi, sering-sering berkunjung ya. Kalau tidak pernah kita silaturahmi, mereka tidak tahu produk yang luar biasa ini sangat berguna bagi penanggulangan bahkan pencegahan jamur ganoderma. Baik, sekalian saya scroll lagi. Jadi perlu diingat bahwa jamur yang notabene makhluk hidup bagaimana berkembang kalian ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa jamur itu dia berupa makhluk hidup yang memang berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang memang kondusif bagi tumbuh berkembangnya jamur. Makanya penggunaan Natura Glio saya sarankan bersama dengan pupuk kandang atau Supernasa granul Organindo ya, supaya dia bisa berkembang ibaratnya tentara. Kita siapkan lahannya supaya lahan medan juangnya bisa melatih tentara itu mulai dari kekuatannya bahkan boleh dari sisi jumlahnya ya. Salman Nasa, cara aplikasi untuk bawang merah Glio dan BPR bagaimana Pak? Oke, pada saat untuk bawang merah Pak Salman ya bisa diaplikasikan pada saat awal penanaman ya. Di bedengan ya bisa bersamaan dengan penggunaan pupuk Supernasa granul dicampurkan sekaligus sebagai persiapan media tanam. Oke, untuk nomor WA tadi sudah saya sampaikan ya, 0811 279 2005. Nah, ini dari Pak Lambok Tambah, di daerah kami udah jalan Pak program peremajaan kelapa sawit. Alhamdulillah ya. Bagaimana cara mengatasi buah duri yang rontok? Apa bisa menggunakan Glio dan jadi Glio itu untuk pencegahan dan penanggulangan akibat serangan dari jamur. Kalaupun ada buah duri yang rontok, itu kita lihat dulu penyebabnya, apakah memang karena 100% serangan dari jamur atau memang penyebab lain. Ini yang perlu dilihat dulu Pak Ahmad Fikri ya, apakah memang rontoknya itu karena serangan jamur atau karena penyebab lain. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini ada Pak Bambang Sudarmaji. Kalau untuk penyakit daun
kering pada tanaman salak pondok bisa Pak. Oke, sama ya Pak Bambang Sudarmaji. Tanaman salak itu satu famili dengan tanaman kelapa sawit ya palem ya. Bisa digunakan natural glio baik untuk pencegahan maupun penanggulangan. Baik Bu Suci Supartini, silakan nanti WA saya. Silakan mau tanya tentang tanaman padi, sudah saya siapkan presentasi terkait dengan tanaman padi. Silakan ya. Di WA saja saya sampaikan saja, Pak saya mau minta slide presentasi tanaman padi misalkan. Nanti saya kirimkan. Baik, sekalian ya, ini saya lihat ya pertanyaan. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, pada tema-tema yang lain, kita bisa memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian punya kesempatan bertemu dengan mitra-mitra yang memang sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Juga potensi produk kita, terutama natural glio ini, yang memang sangat bermanfaat bagi perkembangan tumbuh kembangnya tanaman, baik tanaman kemunan, khususnya tanaman kelapa sawit. Dengan begitu banyaknya, begitu luasnya lahan perkebunan kelapa sawit yang memang sudah taraf untuk dilakukan replanting, maka kita memberikan sebuah solusi pencegahan dengan memberikan natural glio di saat pada awal penanaman. Dan juga bisa kita berikan solusi pada saat di lahan-lahan produktif, yang masih produktif, yang punya potensi serangan dari jamur ganoderma. Mudah-mudahan kehadiran kita itu bukan hanya sekedar memberikan produk, tetapi kita juga memberikan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi. Persoalan yang sering dihadapi para pekebun sawit adalah persoalan produksi, juga persoalan terkait dengan pengendalian hama penyakit. Ya. Kita punya produk-produk yang tidak hanya mengendalikan hama penyakit, tapi juga menyembuhkan tanaman. Kita punya produk ada natural glio, ada juga nanti BPL yang bisa menanggulangi penyebab penyakit oleh ulat api. Dan nanti dalam pertemuan ke depan berikutnya kita akan membahas yaitu materi BPL terkait dengan serangan hama ulat api. Baik Bapak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dalam forum-forum berikutnya. Semoga Bapak sekalian diberikan kesehatan rohani, kesehatan batin, kesehatan fisik, dan kesehatan finansial. Semoga kita semua bisa berkembang, tumbuh dan berkembang, dan sukses bersama dengan NASA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.